Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lil Islam wa waffaqana littiba'i hadi khairil anam. Allafa subhanahu wa ta'ala baina qulubil mu'minin fa aslihu bi ni'matillah wa naz'alu kulla min sudurihim fakanu 'inda syada'idi a'wana wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil qiyamah wa tanalu biha najatan wa salama wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'ul ummah wa biha takunu musyaffa'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu biwajibatihim sabahan wa masaan. Wa ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Busyra Polres Lamongan yang selalu dirahmati Allah. Marilah kita berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan nilai-nilai takwa kita kepada Allah dengan berupaya menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan penuh kesadaran, kesabaran, kesungguhan dan keikhlasan untuk menuju ridha Allah. Sebagaimana dalam ayat innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa adalah akan mendapatkan suatu kebahagiaan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang selalu dirahmati Allah. Allah menciptakan manusia sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu aku ciptakan dengan sebaik-baik bentuk, sekaligus diberi petunjuk, dibimbing menuju jalan yang benar, dan diharapkan menjadi manusia yang baik awal sampai akhir hayatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu baik awal sampai akhir, tentu Allah bersifat Rahman dan Rahim pada kita, dipersiapkan perangkat-perangkatnya agar kita bisa terbimbing fokus kepada satu tujuan, yaitu bahagia di dunia sampai di akhirat kelak. Tergantung kita sebagai manusia mau apa tidak melakukan perangkat-perangkatnya itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hal ini Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berfatwa, asyratun la tasluhu bi ghairi asyrah. 7 perkara tidak akan bisa baik
kalau tidak dibarengi dengan 10 perkara tidak akan bisa baik. Kalau tidak dibarengi dengan 10 perkara. Yang pertama kata beliau, la yasluhul aqlu bi ghairi wara'i. Akal yang bagus, akal yang cerdas tidak akan bisa menjadikan suatu kebaikan kalau tidak disertai dengan sifat warok, kehati-hatian. Secerdas apapun akal yang dimiliki manusia, kalau orangnya tidak memiliki sifat khasyah, sifat warok, sifat hati-hati, maka akan tidak ada gunanya. Yang kedua, walal amalu bi ghairi ilmin. Tidak ada satu perbuatan yang bisa bernilai baik kalau tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Apapun pekerjaan yang kita lakukan selama tidak kita barengi dengan ilmu pengetahuan yang bisa membimbing pekerjaan itu, maka tidak ada gunanya. Imam Ibn Ruslan di dalam kitabnya menjelaskan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'mal amaluhu mardudatun la tuqbal. Siapapun saja orang-orang yang mengerjakan suatu kebaikan tanpa dibarengi ilmu, maka amaluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya akan ditolak oleh Allah. Yang ketiga, walal fauzu bi ghairi khasyah. Sifat keberuntungan tidak akan bisa menjadikan suatu kebaikan selama tidak dibarengi dengan khasyah. Khasyah itu ketakutan dengan Allah. Apapun keberuntungan yang kita miliki selama kita tidak memiliki sifat takut kepada Allah tentang akibat dari apa yang bisa menjadikan kita terlena, maka tidak akan ada gunanya. Kemudian yang selanjutnya, walas sultanu bi ghairi adlin. Jabatan apapun saja tidak akan menjadikan suatu kebaikan selama tidak dibarengi dengan suatu keadilan. Ini yang perlu kita perhatikan. Saat ini kita menjadi apa? Saat ini kita dikasih Allah apa dalam sisi posisi kita saat ini, maka hendaklah kita berbuat adil seadil-adilnya. Keadilan itu bukan berarti sama. Anak tingkat SD dengan anak mahasiswa, sama sekolahnya tentu tidak akan sama. Itulah keadilan. Yang SD mungkin 10.000 cukup dalam satu hari, tapi kalau mahasiswa tidak akan cukup 10.000. Itulah keadilan. Meletakkan mahallu syai'in fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian selanjutnya, walal hasabu bi ghairi adabi. Derajat yang luhur, tidak ada derajat yang luhur bisa bagus kecuali dengan tata krama yang bagus. Apapun derajat yang kita miliki, selama kita tidak punya moral yang baik, tidak punya akhlak, tidak punya adab, maka itu pun juga menjadikan sesuatu yang tidak baik. Kemudian walas sururu bi ghairi amnin. Yang selanjutnya adalah tidak ada suatu kebahagiaan, kesenangan akan bisa bermanfaat, akan bisa kebahagiaan, akan bisa mendapatkan kebaikan selama tidak dibarengi dengan adanya suatu keamanan. Oleh karena itu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tahun-tahun ini adalah tahun politik. Kita berharap negeri tidak akan terjadi apapun yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, keamanan penting sekali, sehingga kenyamanan hidup dalam negeri ini akan terwujud dengan baik. Karena apa? Keamanannya juga baik. Kemudian walal ghina bi ghairi judin. Kekayaan tidak akan menjadikan satu kebaikan
selama si kaya itu tidak memiliki sifat dermawan. Oleh karena itu kedermawanan kita dibutuhkan, saluran-saluran rezeki kita untuk menyalurkan kepada fuqara masakin, insya Allah sangat dibutuhkan, dan itulah yang mengantarkan kita ke surga Allah. Kalau kita hanya melakukan ibadah yang wajib, itu hanya untuk kita. Tapi bagaimanakah kita menyenangkan Allah? Maka laksanakan, perbanyak sedekah. Insya Allah kalau pegawai negeri ASN itu sudah terpotong dengan istilah zakat dan sedekah yang sudah terkirim di Basnas. Tapi bagi mereka pengusaha-pengusaha, tolong disampaikan, kalau toh itu salurkan yang tepat kepada hak pemiliknya, yaitu fuqara masakin 8 asnaf. Kemudian walal fakru biwairi qanaah, kefakiran itu tidak akan bisa baik kalau si fakir itu tidak memiliki sifat qanaah. Qanaah niku nerimo panduling Gusti. Alhamdulillah, memang rezekiku hari ini sekian ini, memang jatahku dari Allah sekian ini, disyukuri saja. Itulah qanaah, nerimo dengan panduling Gusti. Kemudian yang selanjutnya walar rif'atu bi ghairi tawadu, keturunan derajat karena keturunan, derajat karena keturunan. Mungkin orang tuanya kaya, mungkin orang tuanya orang yang pangkat, maka tidak akan gunanya, tidak ada gunanya kalau tidak dibarengi dengan sifat tawadu, rendah hati. Pentingnya rendah hati adalah untuk diri kita sendiri manakala kita memiliki kedudukan atau rif'ah. Yang selanjutnya terakhir adalah walal jihadu bi ghairi taufiq, maka tidak ada jihad yang paling bagus kecuali kalau jihad itu dibarengi dengan taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 hal inilah kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengkondisikan diri kita memiliki sifat yang baik 10 itu, dan dibarengi sifat yang baik yang 10 itu. Insya Allah di dalam menegakkan apapun saja yang saat ini kita lakukan, kita akan mendapatkan ma'unah hidayah dari Allah, dan negeri tercinta ini tetap menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah pada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا وبعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأربعة الخلفاء الراشدين
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والفحشاء والربا والزنا والبغي والزلازل والشدائد والمحن ما ظهر منا وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اسقنا الغيث المغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث المغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث المغيث ولا تجعلنا من القانطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وسبحانه ولذكر الله أكبر.